Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa bertemu bersama-sama di tempat ini untuk datang, untuk diam, untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat ini. Doa Mandarin. Kita akan segera mulai. Kita akan buka dengan doa pembukaan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Dalam nama Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa persekutuan doa malam di tempat ini. Kiranya Tuhan mau memberkatinya semua yang hadir di sini dan semuanya Anda serahkan dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam doa malam ini, baik yang bawa singkat dan maupun yang batin, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka doa malam Mandarin di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia sudah datang, sudah menyelamatkan kita, dan Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita
Tuhan sudah beri cuaca yang bagus Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak Tuhan bisa berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Dan Tuhan selalu sertai Tuhan mereka anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini. Hadir Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat satu persatu, tidak ada yang kekurangan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa buat Ibu Julian Tuhan yang sebagai pemimpin Mandarin Tuhan dan wakilnya Bapak David Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berlimpah Tuhan, baik jasmani maupun rohaninya Tuhan. Kuatkanlah imannya Tuhan untuk memimpin di Mandarin Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan beri urapan yang baru setiap hari untuk mereka ya Tuhan. Dan beri kekuatan imannya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Tuhan berkati anak cucu cicitnya Tuhan, sertai mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk hari ibadah hari Minggu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah hari Minggu, baik yang bertugas Tuhan, baik yang di atas mimbar Tuhan, semuanya Tuhan, untuk WL, untuk pemain musik, terutama membantu dan mengamalkan firman Tuhan. Tuhan beri urapan yang baru Tuhan. Urapan Tuhan selalu mengalir dari atas sampai ke bawah, sampai ke umat-umat ya Tuhan. Semua ini karena kasih kemurahan Tuhan yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kiranya ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam pemulihan sakitnya Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk GPPS pusat Tuhan, Tuhan berkati Tuhan semua program-programnya Tuhan, program-program MP semuanya Tuhan, untuk STAS, untuk SLAM, untuk SES Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan selalu menolongnya. Berkati juga gereja GPPS dimanapun berada, di dalam kota, luar kota, sampai ke desa-desa Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang buka jalan, semuanya jalan buntu, Tuhan yang bukakan semuanya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong, kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk kota Surabaya Tuhan. Tuhan jaga kota Surabaya Tuhan, jauhkanlah Tuhan dari segala kuasa kegelapan yang mengganggu ya Tuhan. Roh-roh jahat Tuhan, Tuhan yang usirkan ya Tuhan. Dan keamanan di mana-mana Tuhan. Kota Surabaya aman karena pertolongan Tuhan. Polri, TNI, Polri Tuhan, Tuhan yang menjagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga. Kami berdoa juga buat bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri. Tuhan berilah mereka hati Tuhan, dan semuanya itu pejabatnya takut akan Engkau Tuhan, supaya bangsa negara Indonesia adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan semangat dalam tangan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Firman bukan dari manusia, bukan dari hatinya, tapi dari Tuhan yang melalui hamba-Mu Tuhan untuk disampaikan. Kami buka hati kami masing-masing Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ada tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh ya Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Nya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan dulu pengumuman buat kita semua
bahwa besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan Maret. Jadi besok hari Minggu ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Bagi para petugas, harap menggunakan atasan putih dan juga pakai dasi, dan semua petugas yang akan berjaga di pintu adalah petugas laki-laki seperti yang sudah diminta oleh Satgas dari pusat. Demikian juga dengan setiap kita yang akan hadir beribadah dan juga menikmati sakramen perjamuan suci, harap mempersiapkan diri di rumah. Ya. Kemudian juga Jumat yang akan datang, ibadah doa malam tetap dibuka, karena doa malam sepanjang bulan Maret ada 5 kali. Hari Minggunya cuma 4, tapi hari Jumatnya ada 5. Dan setiap hari Jumat kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, akan diisi oleh beberapa hamba Tuhan yang tidak dapat kami undang di hari Minggu. Jadi supaya apa? Supaya wawasan kita lebih luas, supaya pengetahuan kita lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Karena seperti biasa saya akan mengajak membacanya silih berganti. Dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Injil Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Saya kasih waktu, Bapak Ibu dapat membukanya lebih dahulu. Yang sudah menemukan boleh angkat tangan dan katakan amin. Belum separuh. Ya, silakan. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Nanti saya ajak bacanya silih berganti. Saya ayatnya ganjil, Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang genap. Demikian kita bersaut-sautan sampai ayat terakhir, ayat 44. Ya, puji Tuhan. Kita akan membacakannya. Markus pasal yang ke-12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Amin. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema malam hari ini, pemberian yang terbaik. Sekali lagi saya beri tema firman Tuhan malam hari ini, pemberian yang terbaik. Saya percaya setiap kita kalau memberi pasti ingin memberi yang terbaik. Betul? Bukan hanya kepada Tuhan. Contoh paling gampang, beberapa waktu yang lalu ada hari kasih sayang. Otomatis orang yang kita sayangi pasti kita ingin beri yang terbaik. Saya sempat telat hari itu karena hari itu saya nggak sempat beli apa-apa. Tapi besoknya ketika saya belanja bareng sama istri saya, ketika sampai di kasir dari supermarket, saya bilang sama istri saya, "Maaf ya Mi, saya kemarin lupa beli coklat buat Mami." Nah sekarang saya belikan coklat langsung diemplok, ya. Lah itu kan wujud nyata sih. Ya, lalu sudah lewat kok, ya kan? Nah itu, kita kepingin memberi yang terbaik. Tapi kita hari ini mau belajar apa itu pemberian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan.
Yang pertama pelajarannya adalah ketika kita bicara memberi yang terbaik, pasti ada unsur untuk memberi yang terbanyak. Betul? Kita pasti akan langsung mengatakan pemberian yang terbaik adalah pemberian yang jumlahnya paling besar, paling banyak. Tetapi yang luar biasanya adalah di dalam pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, kita dapat sebuah pelajaran penting. Semua orang diperhatikan oleh Tuhan Yesus ketika memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tidak ada satu pun yang dikomentari oleh Tuhan Yesus. Hanya satu yang dikomentari Tuhan Yesus, seorang janda miskin. Bahkan firman Tuhan mencatat orang yang lain memasukkan uang dalam jumlah yang banyak, tetapi janda miskin ini hanya memasukkan 2 peser, sama dengan 1 duit. Itu adalah uang pecahan yang paling kecil di zaman Tuhan Yesus waktu itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lain, nilai dari janda ini tidak ada apa-apanya. Bahkan boleh dikatakan tidak berarti sama sekali. Karena uang yang dimasukkan oleh janda miskin ini adalah uang yang pecahan paling kecil. Tapi istimewa, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin ini memberi yang paling banyak. Pelajarannya buat kita semua, sesungguhnya kita ingin memberi yang terbanyak, dan pemberian kita yang terbanyak itu bukan mengenai berapa banyak jumlah yang engkau sanggup berikan kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang menjadi persembahan, yang pemberian yang terbanyak itu adalah berapa sisa untuk diri kita sendiri. Paham maksud saya ini? Ketika kita memberi kepada orang lain, kita bisa memberi jumlahnya miliar. Tetapi kalau yang masih ada di kita juga miliar, itu belum terbanyak. Kalau kita bisa beri 1 juta, tetapi yang ada di kita mungkin gak sampai 10.000, yang mendekati nilai 0, itu yang Tuhan anggap paling banyak. Kenapa? Karena engkau rela mengorbankan kepentinganmu untuk orang lain. Dan di dalam kasus janda miskin ini, ia rela memberikan untuk Tuhan. Jadi pemberian yang terbanyak itu bukan berapa banyak 0 di belakang. Saya berkali-kali menyaksikan bahwa dulu saya waktu di Jakarta ketika pelayanan, kita pernah menerima lembaran permohonan doa. Ketika gereja ingin ada pembaharuan atau renovasi, terutama di bidang sound system. Sound system yang akan dibeli tahun 2012 itu jumlahnya di atas 6 miliar rupiah. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau perlengkapan di rumah Tuhan itu kalau betul-betul kepingin yang baik, itu nilainya besar. Sound system saja itu hampir 6 miliar. Dan ada satu bapak yang menulis janji iman di amplop. Kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, saya yang akan tutup itu uang sound system, tidak perlu minta sumbangan dengan yang lain. Ya kita otomatis follow up. Kita datangi satu orang agak tua. Kami tanya, puji Tuhan Pak, kalau memang tergerak untuk menyumbangkan harta bagi pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi yang lebih kaget lagi ketika minta didoakan, doanya itu kita nggak bisa doakan. Kenapa? Karena cara dia menyumbang sound system gereja yang jumlahnya 6 miliar, mintanya dengan didoakan supaya nomornya tembus 4 angka. Dan ketika nomornya tembus 4 angka, 1/10 dia mau persembahkan buat Tuhan.
Apa ini nggak tipu-tipuan sama Tuhan? Bukan semua loh yang didapat mau dikasihkan Tuhan. Masih dihitung lagi. Kalau dapat tembus 4 angka, 10% buat Tuhan. Kan sesuai firman Tuhan, Pak. 1/10 pulang buat Tuhan. Masih bisa loh model gini nipu. Apa kita mau doakan? Ini jelas namanya orang spekulasi. Bahkan boleh dikatakan judi. Kalau memberi yang terbanyak, berapa banyak yang engkau rela? Dan semakin sedikit mendekatikan angka 0 yang ada di dalam dirimu, itu adalah persembahan yang terbanyak bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah hitung-hitungan kalau soal pemberian. Ketua Sinode kita, Majelis Pusat, kemarin di acara Rakerda mengingatkan sekali lagi, jangan pernah meremehkan persembahan dari seorang hamba Tuhan, terutama yang ada di pedalaman. Bapak Ibu tahu, hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan gereja-gereja yang sangat sederhana di pedalaman itu sangat merasa terhormat ketika ada orang dari kota, terutama pengusaha, mau datang menyambangi gerejanya yang sangat sederhana. Bukan karena mereka kepingin mengharapkan dapat persembahannya, bukan. Mereka rela beri yang terbaik karena kok mereka bisa diperhatikan sama pengusaha dari kota besar. Ketua Majelis Pusat kita menyaksikan pada waktu itu dia membawa beberapa pengusaha besar di kotanya untuk turun ke pedalaman. Apa yang terjadi? Ketika mereka disuruh tidur di dalam gereja yang belum ada tekelnya, mereka semua pada bilang apa? Gak bisa tidur, tidur di mobil saja. Gak biasa pengusaha tidur pakai kursi gereja di lantai yang masih tanah. Tetapi hamba Tuhan ini rela memberi yang terbaik. Besok paginya dia potong itu ayam yang dia pelihara tahunan di belakang rumah. Dia potong ayam itu, dia tidak nikmati sendiri, padahal dia yang pelihara ayam itu sekian tahun. Dia persembahkan buat tamunya. Dimasaklah itu ayam gembala, dihidangkan kepada semua pengusaha sukses dari kota. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika mereka akan pulang dari tempat itu, gembala sidang ini menyambut mereka dengan baik. Tetapi ketua Majelis Pusat kita memperhatikan betul-betul, ada nggak yang beri salam tempel kepada gembala ini? Kenapa? Ibaratnya kamu makan di restoran, itu makan bayar kan? Bayar kan? Ini ayam gembala loh, sudah dia pelihara sekian tahun, dipotong, dimasak yang terbaik, kasih tamunya. Dia sendiri nggak makan nggak apa-apa, pokoknya dia beri yang terbaik buat tamunya. Dan ternyata sampai mereka mau melangkahkan kaki, tidak ada yang kirim salam tempel. Akhirnya apa? Ketua Majelis Pusat kita sendiri yang khotbah, yang datang ngajak pengusaha, akhirnya yang nggak mentolong, akhirnya kasih salam tempel buat gembala tadi. Jadi jangan pernah meremehkan hamba Tuhan dalam memberi. Dia akan memberi yang terbaik, karena ketika ia melayani manusia, ia sama dengan melayani Tuhan. Amin. Jadi sama dengan itu. Intinya bukan saya minta Anda besok saya mampir ke rumah potong ayam di belakang. Enggak, bukan itu masalahnya. Kita ambil pelajarannya. Memberi yang terbanyak tidak pernah berhubungan dengan kesombongan diri. Engkau mungkin bisa memberi dengan jumlah 0 yang paling banyak. Engkau bisa mungkin memberi yang orang lain tidak sanggup engkau berikan buat Tuhan. Tetapi itu belum tentu yang terbanyak bagi Tuhan. Karena standarnya Tuhan yang terbanyak adalah yang paling sedikit tersisa untuk engkau nikmati
bagi diri kita sendiri. Dan semuanya ini bukan hanya bicara soal uang, soal waktu. Apakah engkau lebih suka jalan-jalan di mall daripada datang doa malam? Apakah mungkin engkau lebih suka dan menikmati pergi jalan-jalan dengan keluargamu, sedangkan engkau hanya tinggal menyisihkan 1,5 jam untuk datang beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu? Jangan pernah hitung-hitungan semuanya juga dengan uang. Mungkin hari ini hidupmu belum diberkati Tuhan dengan berkat keuangan. Engkau bisa menabur dalam tenagamu, waktumu, pikiranmu, lututmu. Bapak Ibu nggak sadar mungkin bahwa di samping mimbar Mandarin itu ada orang yang memang saya atur duduknya itu berurut-urutan. Mereka tuh bukan karena kepingin duduk di sana, tetapi karena tugas mereka adalah pendoa belakang mimbar. Dan tugas mereka sepanjang ibadah Mandarin adalah berdoa. Supaya apa? Supaya urapan Tuhan turun di ibadah Mandarin, supaya jamahan Tuhan turun di ibadah Mandarin, sehingga seluruh yang bertugas hari itu terima kuasa, dipakai Tuhan jadi alatnya. Ibadah itu pasti akan hidup. Dan bukan tidak mungkin mujizat akan terjadi. Saling menolong. Mungkin gak ada yang memperhatikan mereka ini apa. Mereka ambil posisi mereka sebagai pendoa. Ada yang memang kelihatan seperti pemimpin pujian, singer. Ada juga yang di loteng. Mungkin mereka gak pernah kelihatan, tetapi kalau tidak ada mereka, layar di depan juga tidak dapat bergerak dengan otomatis. Semua sama. Demikian juga dengan sagas. Semuanya. Relakah engkau memberi yang terbanyak buat Tuhan? Ukurannya, berapa yang masih tersisa untuk diri kita sendiri? Kalau semakin mendekati kata nol, berarti engkau sudah memberi yang terbanyak buat Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini kita punya paradigma baru, punya cara pikir baru. Tidak semuanya dihitung dengan uang dan jumlah, tetapi yang paling sedikit yang dapat kita nikmati, kita rela berikan untuk orang lain, kita rela berikan untuk Tuhan. Itu menjadi persembahan yang terbanyak. Amin. Pelajaran yang kedua malam ini, kalau kita ingin memberi pemberian yang terbaik, kita harus paham hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Kalau kita tidak paham apa itu barang berharga dalam hidup kita, kita tidak akan dapat memberi pemberian yang terbaik. Saya banyak belajar ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini. Saya dibawa Tuhan 10 tahun ke belakang mundur. Ketika dulu saya masih di Jakarta, kerja di perusahaan keuangan, saya diajari banyak instrumen yang namanya surat berharga. Salah satunya promissory note, obligasi, surat utang negara, warrant, repo saham. Bahkan ketika saya melakukan segala sesuatu, yang saya tunggu hasilnya adalah komitmen fee letter. Karena apa yang saya kerjakan, hasilnya nanti berapa persen dari nilai proyek, itu yang saya terima, itu bagian saya. Itu semua saya anggap sebagai surat berharga. Dan kemarin ketika menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan kepada saya, untung kamu sudah keluar dari segala itu. Tidak sadarkah kamu bahwa segala sesuatu yang dulu kamu anggap surat berharga, sesungguhnya semuanya hanya berujung kertas. Berapa banyak hari ini orang menganggap punya harta benda yang banyak, yang dikumpulkan di dalam laci rumahnya apa? Sertifikat rumah. Ya, nggak salah punya sertifikat rumah. Ada lagi
yang pegang sertifikat deposito. Ini kan enak toh ya, tidak usah kerja, bunga datang terus. Ya, itu dianggap surat berharga. Ada lagi yang lain, ada lagi ijazah, akta kelahiran, semua aktemu, ya bahkan kartu keluarga, KTP, SIM, dan yang paling penting adalah bahkan uang sekalipun. Sesungguhnya kalau kita sadar, semuanya itu wujudnya adalah kertas. Kalau semua tadi engkau jadikan hal yang paling berharga dalam hidupmu, sadarilah rekan-rekan, sesungguhnya hidupmu sudah jauh dari kerajaan Allah. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau semua yang kau anggap berharga tadi itu sebagai yang paling berharga dalam hidupmu, sesungguhnya hidupmu sudah jauh dari kerajaan Allah. Kita sama-sama buka Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 34. Ya, nanti saya akan ajak pembacanya juga silih berganti. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama baca yang genap. Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-31 sampai 34. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 34. Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. 32, 1, 2, 3. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan mengan. Ya, di dalam bahasa Mandarinnya jelas ya, bagi yang punya Alkitab bahasa Mandarin. Ingwe ni men de cai zai na li, ni men de xing ye zai na li. Di mana harta berada, di situ hatimu berada. Tapi yang menarik adalah saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Lukas 12 ayat 33. Jualah milikmu dan berikanlah uangnya kepada orang miskin. Buatlah untuk dirimu dompet yang tidak dapat usang, yaitu harta yang disimpan di sorga. Harta itu tidak bisa hilang karena pencuri tidak dapat mengambilnya dan rakyat tidak dapat merusaknya. Jadi ketika kita bicara mengenai barang yang paling berharga, sesungguhnya itu bicara mengenai kerajaan surga, kerajaan Allah. Dan Bapamu di surga ingin supaya kita semua menerimanya di dalam hidup kita. Amin. Apa itu hal kerajaan surga? Nomor satu adalah hidup kita semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Tidak sadarkah kita kalau hari ini kita masih bisa datang hari ini, walaupun tahun-tahun kemarin kita pernah kena COVID, bahkan mungkin pernah kena sampai keadaan parah. Dan kalau hari ini masih bisa duduk dalam keadaan sehat, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, semua itu karena kasih karunia Allah. Amin. Bukan karena gagah dan kuat kita. Itulah intinya hal yang berharga. Ketika kau undang suasana sorga masuk dalam hatimu, segala sesuatu yang dulu engkau anggap itu paling berharga, paling penting secara ukuran manusia,
engkau sudah tidak anggap itu sebagai hal yang paling berharga lagi. Jangan ada yang keluar dari tempat ini terus berkata, Pak David suruh saya pulang, jual rumah, kasih pada orang. Ya, bukan masalah itu, ini pelajarannya. Ya, artinya apa? Jangan eman, kasih, bagi berkat buat sesamamu, terutama buat pekerjaan Tuhan. Itu loh intinya. Kenapa? Kalau kamu menganggap uang itu hal yang paling berharga, engkau sudah jauh dari kerajaan Allah. Tapi kalau hidupmu sudah penuh ada kerajaan Allah di dalam hatimu, engkau akan sadar segala sesuatu yang ada dalam hidupmu itu karena kasih karunia Allah. Amin. Engkau tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Engkau tidak akan pelit ngasih sama orang lain. Kok enak, lu gak kerja kok gue yang kasih. Enggak. Karena kita melakukan bukan untuk kita, kita melakukan untuk Tuhan. Itulah namanya memberi yang terbaik. Kalau kita sadar bahwa itu adalah hal yang paling berharga. Alkitab mencatat yang Tuhan sebut memberi yang terbaik itu adalah janda miskin. Saya kupas satu-satu. Status janda dan anak yatim di tradisi bangsa Yahudi itu yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka biasanya, terutama janda, itu mereka tidak akan punya pendapatan yang tetap, yang pasti. Karena perempuan itu hidupnya mengandalkan penghasilan suami, mengandalkan warisan suami, dan juga mengandalkan anak laki. Jadi kalau mereka masih punya anak laki, suami meninggal, masih ada harapan. Tetapi tercatat janda miskin ini hidup sendiri. Kenapa bisa bilang begitu? Karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus yang berkata, seluruh nafkahnya, semua uang yang dia perlukan untuk hidup, dia masukkan di dalam peti persembahan. Berarti selepas dia pulang dari bait Allah, dia tidak pegang uang apa-apa. Pertanyaannya, sudah janda, tidak punya penghasilan tetap, nggak punya sesuatu hal yang pasti, miskin pula. Berarti di rumah sudah tidak ada warisan, sudah tidak ada peninggalan apa-apa dari suami. Anak laki pun sudah tidak ada. Kenapa dia rela berikan buat Tuhan? Karena janda miskin ini sadar benar hidupnya hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Makanya firman Tuhan tadi kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah bicara kasih karunia. Kalau kasih karunia Allah sudah masuk di dalam hatimu, bukankah Bapamu yang di sorga yang akan memelihara hidup? Amin. Maka Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak engkau makan, minum, pakai. Bapamu yang di surga, sebelum engkau berdoa dan meminta, Bapamu sudah lebih dahulu mengetahui. Amin. Buat apa lagi? Makanya Tuhan katakan, janganlah khawatir, karena semuanya sudah di dalam penyediaan Bapa di surga. Ada lagi yang lain. Kita lihat contoh kasusnya Sakius. Sakius ini dulu orang yang kaya raya, karena dia kepala pemungut cukai. Dia suka nagih, pasti lebih daripada yang harus ditagihkan. Dia bayar yang ditagihkan kepada pemerintah, sisanya masuk kantong. Ya, itu kenapa Sakius bisa kaya raya. Tapi ketika Tuhan berkata, Sakius turun, hari ini aku harus tinggal di rumah. Orang banyak mengatakan apa? Kalau zaman sekarang itu namanya Tuhan Yesus dibully. Sakius juga ikut kena bulian. Kenapa Tuhan mau menumpang di rumah orang berdosa? Apa jawab Sakius? Tuhan, separuh milikku akan aku berikan bagi orang lain. Apabila ada yang aku peras dari seseorang,
aku siap kembalikan 4 kali lipat. Kalau dihitung-hitung, lepas Tuhan Yesus keluar dari rumah Sakeus, Sakeus sudah gak punya uang apa-apa. Tapi bagi dia, lebih baik Tuhan tinggal di dalam rumahnya daripada seluruh hartanya. Kalau boleh dihitung-hitung, dia lebih baik kehilangan seluruh hartanya asal Tuhan tinggal tetap di dalam hatinya. Amin. Itu loh, hidup ini kasih karunia. Kita tidak akan melepaskan hal yang paling berharga, yaitu kasih karunia Allah. Kita boleh hari ini disibukkan. Orang kalau kerja lupa pulang, lupa makan, ujung-ujungnya uang didapat, kemudian sakit masuk ke dalam tubuh. Ujung-ujungnya seluruh uang yang kita dapat dipakai buat apa? Bayar rumah sakit, bayar dokter, bayar obat, bayar suster yang jaga. Betul? Apa gunanya? Bukankah hidup ini adalah kasih karunia dari Allah? Kalau kita hari ini masih bisa bangun, masih bisa datang beribadah, masih dikasih kesehatan, itu kasih karunia Allah. Syukuri, tetapi juga anggap itu hal yang paling berharga. Yang lain, kalau itu yang lain berarti sudah bukan paling berharga lagi. Kalau bicara mengenai janda, di dalam zaman Nabi Elia juga disuruh Tuhan untuk ke rumah seorang janda di Sarfat. Janda itu hanya tinggal punya sedikit tepung dan minyak untuk dimasak dia dengan anaknya, dan kemudian dia siap untuk mati. Apa kata firman Tuhan kepada Elia? Engkau buatlah lebih dahulu bagi aku, dan kemudian engkau makan. Ini hal yang aneh. Disuruh habiskan semua bahan yang ada, kemudian dia suruh makan. Kalau dipikir, janda itu bisa nggak tanya sama Elia, lah terus kita mau makan apa? Semua sudah dibuat, diserahno sama kamu. Kita sisa apa? Yang luar biasa, dia melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Elia. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Amin. Itu yang luar biasa. Ketika Tuhan ingin memberi makan 5.000 orang laki-laki, saya yakin dan percaya, menurut tradisi orang Yahudi, semua orang yang harus berpergian keluar dari rumah pasti membawa bekal makanan dari rumahnya masing-masing. Tetapi dari 5.000 orang laki-laki dewasa, ketika mereka ditanya sama murid-muridnya, adakah daripadamu makanan? Tidak ada satu orang pun yang bersedia untuk membagikan bekalnya kepada murid-murid Tuhan. Tapi ada murid yang berkata, ada seorang anak kecil yang membawa roti jelai 5, ikan 2, bawalah kepadaku. Dan ketika Tuhan mengucap syukur, dibagi-bagikannya itu, tidak habis-habis, semua makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bangku. Kalau kita mau meninggalkan yang paling berharga menurut ukuran kita, dan kita ganti dengan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan pasti cukup bagi kita. Amin. Jangan pernah berpikir kepingin jadi kaya. Semua orang punya masalah hidupnya sendiri-sendiri. Jangan dipikir orang yang sudah duduk di jajaran konglomerat Indonesia itu kepalanya tidak sakit sampai tidak bisa tidur setiap malam. Saya dari dulu kerja ikut konglomerat, jadi saya tahu loh saya hidupnya seperti apa. Itu kalau malam nggak bisa tidur, gurai orang tok, kamu di mana? Ayo keluar. Keluar kemana jam segini? Sudahlah pokoknya temani saya. Nggak bisa tidur, otaknya kepikiran, harta banyak, utang juga banyak. Ya kan? Sama aja. Belum lagi masalah yang lain-lain. Besok dikejar di Dirjen Pajak, pusing 7 keliling. Ya apa cara ngakali pembukuan? Waduh, itu loh Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumahmu. Ya, hidupmu akan penuh dengan tekanan. Dan ingat, rumus fisika anak SMP. Ya, beban itu berbanding lurus dengan
gaya. Jadi kalau hari ini beban hidupmu terasa berat, koreksi, mungkin gayamu juga terlalu banyak. Ya, sudah, tidak usah berpikir yang muluk-muluk. Jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Sadarilah, ketika engkau hadir tempat ini, engkau sudah mencari hal yang paling berharga, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dan itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Maria rela mempersembahkan minyak yang mahal harganya, yang akan dia pakai sendiri untuk pesta pernikahannya. Karena tradisi orang Yahudi, setiap anak perempuan harus menabung dari kerja seumur hidup hanya untuk membeli sebuah minyak narwastu yang mahal. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia rela persembahkan semuanya. Tidak ada yang tersisa lagi bagi dirinya. Ia rela berikan bagi Tuhan. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus bahkan mengatakan, apa yang dahulu aku anggap keuntungan, hari ini aku anggap sebagai sampah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk. Itu indahnya kalau kita tahu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Amin. Jadi malam hari ini kita belajar sebuah wawasan yang baru mengenai pemberian yang terbaik. Ya, jadi dalam memberi yang terbaik kita tahu memberi yang terbanyak. Tidak perlu saya ulang lagi. Dan yang kedua, kita tahu hal yang paling berharga bagi hidup kita. Sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima kebenaran firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saja kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah di ibadah doa malam hari. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah. Bahkan kami diberi kesempatan untuk menerima berkat firman-Mu. Semuanya itu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya itu. Dan biarlah ketika nanti kami pulang Tuhan, kami membawa penuh berkat Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami, untuk kami renungkan setiap hari, dan kami belajar untuk melakukannya. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan selalu bekerja di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami akan selalu ingat akan kebenaran firman-Mu, dan kami diberi kekuatan supaya kami mampu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami teringat Ibu Juelin yang tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin beliau sedang ada kesibukan. Kirimkan pasukan tentara-Mu mengiringi perjalanannya, tibakan di rumah dengan selamat. Demikian juga kami juga tidak melihat Pak Han, Tuhan juga menyertai dan melindungi. Demikian juga kami terima beberapa permohonan doa untuk saudari Lucy yang sedang dirawat di rumah sakit. Dokter boleh memvonis kanker stadium 4, tapi iman kami berkata di tempat ini, datangnya kuasa kesembuhan bukan di tangan dokter dan obat-obatan. Datangnya kuasa kesembuhan dan kemenangan kami ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia oleh kuasa bilur-Mu, Tuhan jamah tubuh dari Lucy, dan segala penyakitnya boleh menjadi ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Yang Hejeng yang akan menjalani operasi mata. Tuhan tolong, tuntun, pimpin, sediakan rumah sakit, dokter, pengobatan terbaik,
sehingga ketika nanti operasinya selesai, mata boleh sembuh dan boleh setia melayani Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Mungkin ada dari kami yang datang malam hari ini dengan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, semua penyakit kami diangkat dan dijadikan sembuh oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada dari antara kami yang datang dengan membawa kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Jireh mencukupkan segala keperluan kami. Mungkin ada yang datang dengan membawa masalah yang berat, yang tidak kelihatan jalan keluarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka pintu jalan keluar satu persatu. Ketika Tuhan temukan ada hati yang datang untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Dan dalam hidup kami akan selalu menyaksikan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Mandarin besok hari Minggu. Tuhan kirimkan malaikat-Mu menjagai tingkap-tingkap langit dan menjagai setiap anak-anak-Mu. Tibakan di gereja dengan keadaan selamat, diberi cuaca yang baik, sehingga kami tidak ada halangan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan apabila sebentar lagi kami akan pulang, meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon sertakan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah dalam keadaan selamat dan sehat, hingga kami berjumpa lagi, semua dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Tuhan, ketika kami pulang, kami tidak pulang dengan tangan kosong. Kami ingin pulang dengan membawa penuh berkat Tuhan. Untuk kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudara yang kasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok Minggu dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati.